Puskesmas Tarik itu Ya. kan dikerjakan oleh PT Norlina Indah. Ya, keterangan LTSI itu blacklist karena mengerjakan proyek di Riau yang mana di sana mereka memalsukan dokumen. Nah, terus. Dan sekarang ternyata menang lelang Puskesmas Tarik. Nah, Itu gimana, itu Pak? berarti kan ULP dalam hal ini kan tidak kredibel atau tidak teliti Ya. menyeleksi itu. Paling enggak kan ULP sebelum diikutkan lelang itu kan harus secara administrasi, secara ini kan harus jelas semua. Kalau ada Teledor berarti ULP yang teledor. kalau ada omongan yang seperti ini, misalkan sudah terlanjur kontrak, baru beberapa bulan kemudian blacklist terbit. Kalau seperti itu gimana, Pak? Apa proyek tetap dijalankan? Katakan kontraknya ditandatangani awal tahun, katakan Februari, terus blacklistnya keluar Juni misalkan, tapi proyeknya ini dikerjakan November. Gimana kalau menurut sampean? Kalau menurut saya ya tadi itu, saya pikir walaupun keluar blacklistnya itu apa Januari ya, Keluar blacklist sekitar pertengahan 2018. pertengahan 2018. Kalau misalnya dia sudah terlanjur kontrak, ya otomatis kan tetap harus dikerjakan secara ini. Tapi ya gitu, ya dipanggil kontraktornya. Nanti kalau sampai mengerjakan ini lagi seperti ini ya sudah habis sampai. Kalau kasus yang di proyek Ria itu kan dokumen-dokumennya palsu. Apa enggak ada dugaan dokumen yang dipakai di Sudarso juga palsu? Bisa jadi Justru itu saya tadi kan ngomong, Iya. ULP ini kurang cermat, kurang tepat. kurang kredibel dalam ini. Bahkan banyak kontraktor yang kecil-kecil itu juga seperti itu, sudah habis masa berlakunya, bahkan ada yang memalsukan tadi seperti itu, Tetap dimenangkan. Sudahlah, berhenti main-main seperti itulah ULP dan PUPR ya berhentilah. Ya, himbauan kepada Pak Sang Haji, saya jumpai bahkan ada laporan itu beberapa kontraktor yang nakal-nakal itu ya nggak usah diikutkan lelang.